Kita tadi simak informasinya ya bahwa produksi CPO melonjak 8% Betul. ke 51,98 juta ton di tahun 2025 lalu begitu ya. Sementara di tahun 2026 ini diprediksi hanya akan naik 2 hingga 3%. Ya, ada penurunan cukup signifikan begitu ya. Pertumbuhan yang melambat di tahun 2026. Nah, ini apakah ada indikasi perlambatan struktural di sektor sawit atau justru normalisasi setelah kenaikan yang signifikan di tahun lalu? Kalau dilihat karena tahun lalu memang signifikan sekali ya Mbak Ipe, itu mencapai 8% kenaikannya. Dengan proyeksi kita di tahun yang akan datang ini 2-3%, itu lebih ke normalisasi, jadi tidak lagi sprinting. Bukan karena ada problem secara struktural, jadi memang lebih ke normalisasi dari yang sebelumnya berlari kencang begitu Mbak. Oke, baik. Nah, dengan proyeksi harga di semester 1 kan diperkirakan bergerak di rentang 4.100 hingga 4.400 ringgit begitu ya, dan juga turun mungkin di semester kedua nanti. Betul. Nah, apakah ini sebetulnya lebih didorong dari faktor fundamental supply demand atau sentimen eksternal seperti pergerakan minyak mentah dan juga nilai tukar rupiah? Karena kita lihat nilai tukar rupiah kita cukup volatile begitu dalam beberapa waktu terakhir. Oke, kalau dilihat memang kalau kita bicara eksternalnya seperti untuk mata uangnya antara ringgit atau mungkin pergerakan persaingan soy oil ataupun minyak nabati lainnya itu memang berpengaruh, tetapi pengaruhnya tidak sebesar untuk faktor fundamentalnya. Jadi sebetulnya yang lebih berefek adalah nantinya itu panen musiman yang akan datang di semester 2 nanti, karena untuk di semester 2 nanti kemungkinannya akan ada lonjakan produksi, jadi kita stok akan lebih banyak. Lalu memang ada kompetisi soybean dan sunflower dan yang lainnya. Cuma kalau kita lihat pergerakan harganya untuk di mingguan ini saja, semuanya juga mengalami penurunan yang hampir sama besarnya. Jadi tidak ada yang satu untuk tawaran harga dia jauh lebih murah atau ini, dan memang masih menjadi andalan lah untuk CPO ini. Jadi kita juga harus melihat produksi yang untuk edible oilnya seperti apa dari CPO, lalu juga konsumsi global juga diproyeksikan akan naik. Jadi kalau dilihat yang akan mempengaruhi lebih besar kalau dibandingkan dengan ringgitnya ataupun hal-hal lainnya lebih berdampak yang fundamentalnya. Oke, nah tadi kan disampaikan ada persaingan nih ya, dengan minyak nabati lainnya seperti minyak dari soybean, kemudian juga bunga matahari. Tapi seperti apa sih sekarang update-nya begitu ya, mungkin untuk proporsinya? Karena kita ketahui sebetulnya kalau untuk minyak kelapa sawit ataupun CPO ini kan juga masih mendominasi begitu ya. Tapi di tahun 2025 apakah memang kita melihat ada pergerakan angka yang cukup signifikan sebetulnya untuk minyak nabati lainnya? Oke, kalau kita mungkin langsung melihat pergerakan harganya ya Mbak Syarifah. Jadi untuk kalau kita urutkan memang untuk pergerakan yang harganya paling menurun memang sebetulnya CPO untuk saat ini. Tetapi secara historical untuk di awal tahun yang lain pun juga sama, pergerakannya cenderung menurun juga. Salah satunya seperti canola, sunflower oil, ini data kami ambil dari Trading Economics ya. Untuk perbandingan saja untuk palm oil itu penurunannya kalau kita lihat daily hari ini itu dia 37%. Penurunannya itu 0,90%. Nah, untuk kalau kita bandingkan dengan sunflower oil itu 0,53%. Jadi memang semuanya bergerak menurun. Untuk persaingan ini lebih ke sebetulnya CPO tetap menjadi andalan, tetapi nanti lihat lagi ke depannya untuk diproduksinya bagaimana. Kalau memang ternyata betul di semester 2 nanti produksi meningkat, nah itu baru nanti menjadi harus bersaing di harganya seperti itu. Kalau dari sisi demand seperti apa, Ega? Kalau dari sisi demand dia tetap akan mengalami kenaikan Mbak. Jadi karena diproyeksikan nanti kebutuhan global konsumsinya akan naik hingga 7,1 juta ton. Jadi dengan adanya kita nanti kalau di semester 2 kenaikan untuk potensi serapan itu juga masih tetap ada. Oke, baik. Kita lihat lagi tadi ya ke angka ekspor CPO di tahun 2025 begitu ya, naik 8,7%. Dan apakah kenaikan ini memang didorong oleh volume ya, artinya apa juga permintaan ini semakin meningkat begitu untuk ekspor, atau justru ini sebetulnya ada efek dari pergerakan harga, Ega? Kalau naiknya itu lebih ke volume ya Mbak Syarifah. Jadi bukan semata karena harganya mahal. Ini lebih ke volume karena ada pergeseran. Jadi India sendiri mereka meningkatkan nilai impornya. Sementara untuk China, kalau kita tadi bicara terkait minyak nabati lainnya, memang China yang lebih banyak untuk diversifikasi memilih oil-oil lainnya. Nah, jadi kalau itu kita bisa lihat itu untuk tonasenya, jumlahnya bukan untuk harganya. Begitu.
Oke, baik. Dari komposisi negara tujuan ekspor seperti apa? Kalau komposisi, kalau proyeksi ke depannya untuk China diperkirakan ada sedikit penurunan untuk mereka menyerap dan menerima impor CPO dan lebih besarnya nantinya ke India karena yaitu tadi Mbak, mereka ada pilihan soybean, lalu mereka ada sunflower, biasanya banyak diambil di sana itu sunflower, rapeseed juga begitu. Oke.